Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman. Hari ini tanggal 25 Juni 2025, hari Rabu. IHSG turun 37 poin ya, 0,54%. Kalau dilihat memang secara volume belum meyakinkan dari pullback yang hari kemarin, karena kecil sekali volumenya, di bawah rata-rata. Kemudian hari ini rontok lagi atau turun lagi. Memang opennya ada gap, cuma closingnya turun daripada hari kemarin. Volumenya juga lebih sedikit. Tapi kalau dia mati dalam 5 hari terakhir itu asing keluar terus ya. Sorry, 6 hari terakhir maksudnya. Ya, jadi mungkin ya masih wait and see. Hari ini saya akan bahas rencana pemerintah nih, pungut pajak penjualan bagi pelapak e-commerce. Ini beritanya hari ini Rabu 25 Juni. Ya, baru sore ini tadi dari Kontan ya. Pemerintah berencana untuk memungut pajak penjualan di e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, TikTok Shop, Lazada, Blibli, Bukalapak, dan lain-lain. Rencana pungutan ini akan diterapkan dalam aturan baru. Menurut sumber Reuters, dalam aturan baru nanti platform e-commerce akan diminta untuk memotong dan meneruskan pembayaran pajak kepada otoritas pajak sebesar 0,5% dari pendapatan penjualan pelapak dengan omset tahunan antara 500 juta dan 4, ini harusnya sampai 500 juta sampai 4,8 miliar setahun. Jadi sebenarnya ini pajak UMKM sih ya, dianggapnya sebagai UMKM. Ekonom senior menilai bahwa kebijakan ini merupakan langkah yang tepat sebab selain berguna untuk meningkatkan penerimaan negara, ini juga mendorong perlakuan yang adil antara berlaku bisnis online dan offline. Ya kalau angkanya 0,5 ini sebenarnya angka pajak UMKM. Sekarang kalau buka UMKM, mau buka resto, mau buka apa, itu kalau 500 sampai 4,8 miliar setahun omsetnya kan pajaknya final. Pajak final itu 0,5% dari pendapatan ya. Jadi tidak ada yang baru nih, tidak ada hal yang baru. Ini kebijakan yang tepat. Sorry, udah ya tadi. Selain itu, Wijayanto memandang bahwa saat ini banyak pebisnis online yang memecah bisnisnya menjadi banyak entitas. Dengan adanya belit ini, diharapkan mengurangi keberadaan seller yang menghindari threshold minimal supaya tidak membayar pajak. Ya benar, seller-seller itu sekarang juga banyak yang tokonya banyak. Satu orang bisa tokonya banyak. Cuma sekarang dibatasin dengan toko itu ada nicknya, ada thresholdnya di Shopee, Tokopedia gitu ya. Satu orang tidak bisa punya toko banyak-banyak, tapi ya tetap aja bisa aja, kalau namanya pengusaha tuh tetap aja ada jalannya. Selama masih memungkinkan ya dan legal ya nggak apa-apa, oke-oke aja kan gitu, selama nggak melanggar aturan. Tapi ya gitu, keadilan itu ujungnya akan mungkin jadi pertanyaan ya. Karena yang offline bisa juga dia pecah-pecah PT sebenarnya di offline itu. Supaya salesnya itu tidak lebih dari 4,8 miliar. Jadi dipecah-pecah PT-nya. Nanti laporannya per masing-masing PT. Karena gini, kalau pajak badan dia kan bukan terhadap omset ya. Kalau di atas 4,8 miliar pajaknya itu kenanya di pajak badan. Jadi profit ya, dari profit kalau nggak salah berapa? 22% kah? Ada ada ketentuannya. Ini pajak badan. Nih, pengertian penghasilan pajak badan. Pajak yang dikenakan, pajak badan adalah pajak yang dikenakan terhadap penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak badan selama 1 tahun pajak. Ini dasar hukumnya, jenis penghasilan, pajak penghasilan badan final. Objek pajak badan adalah nih, laba usaha ya. Ini contoh perhitungannya nih. Penghasilan kena pajak sebesar 5 miliar dan dapat memanfaatkan fasilitas pengurangan. Maka pajak yang dibayar adalah 50% kali 22% kali 5 miliar, 550 juta. Gimana nih? Saya nggak terlalu paham nih. Maka pajak penghasilan ini dari websitenya pajak aja deh. Jadi ini jika peredaran bruto di atas 50 miliar akan dihitung nih tanpa pengurangan tarif. Misal tarif PPh badan adalah 22% kali penghasilan kena pajak. Jadi kali profit ya. Nah ini kalau TBK dia 19% karena ada 3% pengurangan. Jadi dihitungnya adalah dari profit 22%, tapi buat TBK didiskon 3% jadi 19%.
Nah, kalau ini karena masih di bawah 4,8 miliar, ini sepengetahuan saya ya, nilai pajak ditetapkan 0,5, tapi bukan dari profit, tapi dari omset. Kalau pajak badan 22% dari profit. Di profit itu nanti ada yang penghasilan kena pajak dan ada penghasilan yang tidak kena pajak. Ada thresholdnya di situ. Ya intinya gitu. Kalau ngelihat berita ini sebenarnya tidak ada yang baru. Jadi harusnya ya para reseller atau seller-seller online itu sudah mulai bisa membayar pajak. Karena takutnya juga yang online shop itu nggak semuanya orang Indonesia kan. Supaya fair aja, resto aja kena pajak seperti ini. Apalagi pajak daerah kan resto ada ya kan. Masa online yang kadang penghasilannya lebih dari resto, efisiensinya juga lebih dari itu, tidak kena pajak kan. Kalau menurut saya begitu. Cuma momennya aja, supaya tidak memperlambat lagi pertumbuhan, ya mesti dicarilah momennya yang pas itu kapan. Terus kalau lihat chart, ini ada beberapa chart yang perlu diwaspadai. Salah satunya adalah AADI ya. Ini kalau lihat ini head and shoulders ya, teman-teman. Ini ya kondisinya head and shoulders. Nah, itu kalau tembus 6.800 turun ke bawah nih ya. Tembus misalnya dari sini misalnya tembus ke bawah, ya muncul support lagi, mungkin ya di sekitaran sini lagi gitu. Secara psikologis ya. Ya lihat-lihat aja teman-teman. Walaupun kita dividen investor, kalau tahu juga technical kan lumayan bisa antisipasi, maksudnya ini belum tentu bottom gitu loh maksudnya. Bagi teman-teman yang suka beli di bottom, ini belum tentu bottom. Jangan-jangan ini baru beli terus nanti turun ke bawah kan, kira-kira gitu. Itu AADI. Ada juga Pegas. Nah, ini Pegas juga ya sebisa mungkin jangan nangkep pisau jatuh. Ada support di area 1445. Jadi kalau ya nggak tahu ya ini apakah udah murah apa belum. Kan kita belum tahu nih kondisi kalau seperti ini. Jadi yang sebisa mungkin kalau misalnya bisa jangan ambil pisau jatuh, ya tungguin aja. Nunggu di 1400, nggak usah buru-buru gitu. Karena tidak menentu kan, tiba-tiba nanti Trump ngapain gitu nanti hari Kamis besok kan, nggak ngerti kita. Nah ini Akra juga. Ini per kemarin ini sempat mantul ya di 1210 ini kan ada support yang diuji ya. Ini ada support yang diuji, kemudian mantul, tapi closingnya di atas sedikit nih hari kemarin. Hari ini jebol, besok nggak tahu. Karena volume hari ini itu nggak terlalu besar sebenarnya. Besok nggak tahu. Wait and see saja. Kalau jebol ya nunggu lagi di kira-kiranya di sini atau kira-kiranya di sini 1100 ya, 1100-an ya di sini lah ya. Nah ini 1135 atau 1100-an sini atau di 1045. Ini 1045 itu sudah diuji 2 kali nih. Di Januari 2025 sekali, sama di ini April. Jadi sempat ini closing nih, wow yang ambil di bawah ini lumayan ini kan Akra. Terus naik, diuji lagi di sini mantul ke atas. Habis itu seperti ini, sebenarnya seperti cup and handle kalau menurut saya sih kan gini, nih gini. Nah, cuma dia turun. Biasanya kalau cup and handle gini, kalau dia tembus ke atas biasanya lanjut ke atas. Nah, tapi ini turun gitu. Saya terus terang nggak terlalu jago ya di technical ya. Banyak YouTuber yang lain yang jago technical, silakan di follow saja. Tapi saya hanya tahu sedikit-sedikit saja karena aliran saya itu yang simple-simple ya. Simple-simple, saya nggak terlalu jago di sini. Jadi silakan cari referensi yang lebih baik tentunya. Paling itu aja dari saya untuk hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya pengen bahas saham IPO tapi ternyata hari ini banyak banget, kemudian besok itu tinggal 2. Jadi nanti kalau sempat ya paling saya upload besok pagi lah kalau sempat ya. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.